warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, welcome to Samber Semancir Berbincang edisi Ramadan. Guys, di bulan Ramadan ini gimana nih? Apakah ada yang udah mokel atau belum? Waduh, untuk bagian udah terlanjur mokel, jangan lupa ya dibayar nanti setelah Lebaran ini. Jangan lupa loh, awas kalau lupa ya. Lagian mokel-mokel. Mungkin di program Ramadan kali ini kita ada program baru ya, Samber baru edisi Ramadan. Jadi di sini mungkin bisa menemani waktu Ramadan kalian, maupun itu waktu sahur, waktu siang, waktu berbuka, atau waktu setelah sholat taraweh. Itu dia. Tapi daripada lama-lama sih, langsung aja nggak sih ke video podcast intinya gitu lebih. Kayaknya viewers juga udah nungguin kan. Nah, kira-kira itu siapa dia. sih bintang tamu Nah, kali ini? Spesial nggak sih bintang tamu Nah, sekarang? spesial banget tentu. Apalagi edisi Ramadan kali ini gitu. Nah. Jadi buat yang kalian belum tahu, di Semancir itu ada salah satu kayak fasilitas untuk memfasilitasi anak-anak yang ingin konsultasi, ingin bercerita, atau ingin menentukan kira-kira kayak gini oke enggak jenjang Jalannya ke pendidikannya. depannya. Pendidikannya ya, oke. karena pendidikannya. Nah, itu adalah namanya ruang bimbingan konseling. Sekaligus kayak ibarat tempat curhat gitu ya. Benar. Tempat curhat. Bisa jadi. Tapi untuk tahu selengkapnya, kenapa kita nggak tanya langsung aja? Nah, itu. Bener gak? Bener. Langsung aja ya. Langsung kita aja. sambut bintang tamu kita kali ini. Kita sambut gak sih? Sambut. Selamat datang Ibu, selamat datang Ibu, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Ibu, selamat datang Ibu, selamat datang kami ucapkan. Yeay! Kira-kira gimana perasaan Ibu diundang ke acara Samber ini gitu? Karena Samber kan sebenarnya kemarin baru sekali diadain dan sekarang diadain lagi. Gimana perasaan dari Ibu nih? Siapa dulu nih? Dari boleh sweet. boleh dari Bu Rima dulu. Dari Rima ya. Iya. Oke, terima kasih untuk undangannya. Sebetulnya kita awalnya agak bingung ya. Ini Samber nih acara apa sih? Podcastnya kayak gimana sih gitu kan? Ke edukasi atau kita cuma ngobrol-ngobrol aja kayak gitu. Awalnya bingung, tapi ya sudahlah. Alhamdulillah kami diundang sebagai fasilitas buat kita untuk lebih memperkenalkan lagi bimbingan konseling itu kayak apa gitu Benar, kan ya. Iya. Buat siswa yang malu-malu juga. Iya bener juga. Kalau Ajeng sama Ade sih mungkin sering ya kita main ya. Ya, Kita Gak main tahu bareng malu aja. kita tahu malu sih kita malu lebih tepatnya gitu. Iya, terutama Ajeng sih. Benar gak salah. Jelas gue mah ganteng. Ya, Untung ada malu dikit ya. Iya bener. Oke, lanjut dari Bu Nabila. Wow, pokoknya setelah diundang ya sama Ajeng juga, saya kayak wah akhirnya BK diundang. Karena kan siapa tahu nggak ada yang mau undang BK. Karena kan Ngarep. iya, kadang kan Kirain BK tuh galak. Nah, iya, itu tuh. Padahal mah imut-imut guys. Baik banget, soft spoken Imut-imut. gitu. Muda selalu ya. Iya. Looks-nya gitu. Jadi ya. looks-nya dong ya. Looks-nya. Terlihat Oh, nyaman. bisa. Cara mentality lebih dewasa Iya. pastinya. Gimana dong buat konseling anak-anak? Pokoknya terima kasih sudah diundang ya di acara ini. Ya, oke. Tapi sekarang Ibu gimana nih keadaannya? Kan lagi Ramadan Ibu kan. Aduh, nahan lapar, nahan haus gitu. Saya lagi lemas gitu tuh. Kayak aduh, gimana nih keadaan Ibu sekarang? Ini aman aja sih. Aman semuanya. aja. Puasa aman, puasa aman. Puasa aman, Bu? Aman, alhamdulillah. Belum bolong nih, Bu. Nih yang samping Ay. udah bolong. Waduh, puasa keberapa Bu striknya? Sempat Oh, bolong, iya. sempat bolong. Standar aja lah. Standar. Ciwi-ciwi ya. Oke. 2 hari puasa langsung bolong. Iya
Iya. Bukan, emang ada sesuatu halangan gitu tuh. Iya. Ada yang menghalangi. Kalau kita kan perempuan ada yang wajibnya ya. Mm-mm. Wajib tidak puasa. Nah, Malah itu. kalau kita puasa jadinya dosa ya. dosa dong. Kalau Iya. dipaksa juga. Mau Nah, nyoba, masalah. mau nyoba jadi cewek. Tidak. Saya angkat tangan. Iya, saya Angkat Iya. tangan. Jadi pria sudah sulit. Iya. Apalagi? Apa Jadi- tuh? Oke jadi. Udah kita lanjut aja ke Pertanyaannya ya. pertanyaan. Oke. Langsung Oke. pertanyaan banget nih. Langsung Tapi pertanyaan. ini kayaknya ada yang bikin gak fokus deh. Apa tuh yang Kita tuh ada sajian di Iya sini. nih. Oh, ini sebenarnya sajian tuh apa ya? Ini mainan, Bu. Ini mainan. Properti, properti. Iya, Iya. cuma pajangan doang. Iya. Nanti tiba-tiba nih udah azan Udah habis. berubah. Ya. Udah berubah Apa? lebih Berubah banyak jadi- dia. Oh. Tiba-tiba ada apa? Ada air putih. Es buah. Es buah. Iya, kurang. Nggak tahu ya, Gorengan. kalau es buah nggak tahu ya. Nggak tahu. Iya. Oke, lanjut kita ke sesi pertanyaannya. Oke, pertanyaan langsung pertanyaan ke satu. Oke. Apa tuh Kang Ajar? Aduh, deg-degan. Guru-guru di bimbingan konseling itu kerjaannya ngapain aja sih? Oh, ngapain aja? Apa benar buat ngurusin siswa yang bermasalah itu urusan BK doang? Gimana tuh? Gimana nih? Ini masih Yang mau baru, jawab, mau yang mau jawab coba siapa nih? dulu. Nggak mau jawab lah saya mah. Oke. Dari Bu Rima dulu boleh. Apa tadi? Apa fungsi bimbingan konseling? Iya, Guru di BK itu bimbingan ngapain konseling aja sih? Kerjanya ngapain aja sih? Nah, Guru BK itu kerjanya ngapain aja sih? Pekerjaan kami itu banyak sebetulnya. Pekerjaan yang intinya adalah memperhatikan kalian secara detail. Kita tuh kayak netizen sebetulnya ya. waduh. Karena netizen itu adalah orang yang paling perhatian Iya. sama kita. Karena detailnya kita itu pasti diperhatikan sama netizen Waduh. kan? Ayo. Nah, Hmm. kelihatan ya kami tidak bekerja karena kami tidak mengajar di dalam kelas. Tapi kami itu memantau setiap perkembangan dari siswa-siswi SMA 1 Ciruas. Gosip terkecil apapun Pun. itu menjadi sumber informasi. Informasinya Sumber tuh? informasi itu yang bisa mendukung untuk perkembangan kalian Oh, semua begitu. gitu. Sumbernya tuh dari mana tuh? Nah, Banyak. banyak. Wah, itu Banyak dong. penasaran nggak sih kok Iya. BK tiba-tiba tahu? Kok Iya. tahu ya? Jangan-jangan di sini ada kuping BK? Oh iya. Banyak matanya, kupingnya, Banyak sekali. Waduh. kakinya, tangannya. Kita banyak. Nggak cuma tangan kanan BK itu punyanya, kiri, atas, bawah. Waduh, lengkap. Semuanya. Lengkap ya? Berarti Banyak. Ibu kayak ada kerjasama gitu ya sama murid-murid gitu. Iya dong. Kok mengerikan gini? Iya. Terus ada nih. Bukannya Kang Desta ya? Iya, jangan. Undercover nih. Kan Diem-diem aja. kita yang resminya itu nama punya yang namanya PIKR. Big Air. Oh. Apa tuh? Iya. Apa tuh PR? PIKR itu Pusat Informasi Konseling Remaja. Oh. Jadi di sana buat teman-teman yang malu cerita sama kami di BK itu bisa cerita sama agent ya, Oh, agen ya, anggotanya gitu. anggota dari PIKR. Kalau kalian malu masuk ke ruang BK, kadang masuk ke ruang BK itu aduh seperti ruang penyiksaan ya. Padahal Jang, ruang BK itu kayak apa Jang? Gimana, Jang? Kayak apa? Mm-mm. Iya, kan Ya sering saya banget masuk, tuh. buka pintu, Iya. ada yang lagi cerita. Terus ada yang lagi bercanda bareng Ya. gitu. Kayak BK tuh rangkul banget, tidak seperti yang diomong-omongkan. Serem nggak lihat kita? Serem nggak? Ya, Dengan gimana? muka imut ini. Mau cari seremnya aja gimana gitu ya. Tapi kan kalau dari sudut pandang murid-murid lain kan kayak BK tuh, aduh, Iya, mungkin yang belum kenal gitu ya. iya mungkin. Jadi caranya BK nge-welcome tuh gimana? Nah, Nah, apa gimana mau tuh Bu Bila tuh? Caranya pendekatan dulu. Oh, pendekatan. Yang pertama. kan. PDKT ya, Bu, ya? Iya, PDKT. Oh, iya. Kalian juga kan kalau misalkan mau ngedeketin ciwi-ciwi kan PDKT dulu dong. Ya nggak sih? Siapa tuh? siapa tuh, Bu? Ada lah. Oh, ada. Oh, ada. Ada lah. Pasti Oke, begitu ada. kan. Nggak langsung tiba-tiba kita langsung nanya segala macam. Pasti kan ada perkenalan dulu lah gitu. Dari situ kita bisa apa ya? Merekanya nyaman ke kita, kita pun enak untuk ngobrolnya. Salah satunya nyaman dulu aja, ya nggak Oh sih? iya sih, bener ya, Ya Bu ya. kan, kalau nggak nyaman kan Kalau nggak nyaman, nggak ya betah. udah susah, ya nggak Jang? Benar. Saya awal-awal juga nggak nyaman pas di BK. Karena saya ya apa ya belum ngeklok gitu tuh. Oh, Iya. belum sama membuka suasananya. pintu. Iya. Takutnya saya ikut nimbrung katanya, "Lau siapa?" gitu. Ya. So asik. Iya, so asik gitu. Gak enak dong.
takut. Takut. Ternyata enggak, saya lama-lama terbuka juga kok. Wih, nah, berarti intinya guru BK ini friendly banget gitu. Friendly ya? banget, tentu. Ramah banget, Mm-mm. open banget Open gitu. banget. Open Jadi, apa? Open buat- Kita mah Kapan? green flag ya, green dulu. flag gitu-gitu. Tar dulu. Open yang mana? Kalau itu open together, kalau ini open curhat. Open curhat. Oke. Gitu. Oke, masuk akal. Open curhat. Tapi ya buat kalian ya kalau misal malu kan kalau mau curhat ke BK, boleh tadi ke Pick Air. Iya, Pick boleh. Air salah satu eskul juga ya Bu ya. Iya, betul. Cara curhatnya gimana tuh? Wah, cara curhat gimana Bu? Kan nggak mungkin. Hmm, Halo, mau curhat gitu. kita Apakah ada punya nomor tertentu gitu? Iya, betul. Kita punya yang namanya kotak sahabat. Tak sahabat. Ya, mungkin teman-teman PIKR kan suka muter nih ke kelas-kelas ya. Seminggu sekali pas seminggu 2 kali ya saya tuh. Ini ada ketuanya di sini kayaknya nih. Siapa tuh? Siapa tuh? Enggak ada ya. Nggak ada. Oh, Ya, gitu. oke. Nanti PIKR itu kita punya kotak sahabat. Teman-teman yang mau curhat boleh menitipkan surat, kalau saya bilangnya selalu surat rasa ya, karena kotak sahabat itu penuh dengan rasa. Jadi surat rasa itu kalian boleh titipkan di kotak sahabat, nanti sama teman-teman PIKR itu kita buka, kita baca bersama, kita cari solusi, tapi tidak untuk diumbar. Oh, jadi privat gitu ya Bu ya? Iya, Anonimus dong namanya. kan Yes. rahasia semuanya. Malu sih ya Bu ya. gitu kan, Sebenarnya saya juga rahasia malu semuanya. sih. Nanti kalau emang ada sesuatu yang menarik untuk kita bahas, biasanya anak PKR itu juga sama ngebahasnya lewat akun IG ya Bu IG-nya, Gila iya. ya. Gitu, ada IG PKR, follow IG. Oh iya, PKR. jangan lupa guys. Ya, IG Apa-apa? PKR. Apa? IGBK juga. Oh, apa? Nanti Nanti bawah ya. ada bawah di sini ya. editor ya, jangan Editor, lupa. editor saya. Oh iya. Gitu ya, nanti Gimana boleh editor? di-follow Yeay. biar kita banyak ininya ya, followersnya. Nah, itu dia. Nah, nanti ada di sini ya, guys. Ada. Iya. Editor. Jangan pernah curhat sama AI ya. Aduh. Iya. Waduh, Kenapa kenapa tuh, Bu? Saya sering Menemukan solusi tidak? menemukan solusi tidak, tapi secara saya curhat aja kayak udah enak gitu. Iya. Oh, iya. sekedar- Ada yang menanggapi walaupun tidak Oh. ada jiwanya di situ. Iya, tapi Yang kan penting nanti- ngomongnya gitu ya. Sebenarnya ngomongnya. Iya, mending curhat sama kita aja. Wih. Benar. 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 Udah nyaman, Aman? aman, Aman, Apa lagi? nggak keumbar-umbar. gak umbar-umbar, gak jadi data riset buat AI-nya. Iya, Ah. itu dia. Itu dia. Keren kan BK? Keren banget, hebat. Menampung Jadi- semua curhatan. Iya. Tapi kalau misalnya curhat habis diputus gimana? Bu? Boleh. Boleh banget, banyak banget soalnya yang seperti itu. banyak, Bu, Iya, banyak. Des. Karena ada datang-datang ke BK ya, dikira kita mau ngobrolin apa, yang mau curhat tentang perguruan tinggi. Ternyata ibu aku tuh lagi suka sama orang. Waduh. Ibu aku tuh lagi putus cinta. Waduh. Banyak yang gitu. Yaudah, nanti saya kesana ya. Iya, boleh. Nanti ke BK aja. Tapi rata-rata emang curhatnya tuh emang kayak begitu ya Bu? Kayak misal putus inilah atau putus pertemanan gitu, atau ada Ada konflik gitu. konselingnya. Ada yang seperti itu. Hmm. Lebih apa ya? Sebenarnya itu bukan ranahnya konseling ya, cuma ingin cerita aja sebenarnya. Karena kan beda ya antara konseling dengan curhatan biasa. Kan kalau curhatan biasa kan memang lebih apa ya, nggak terlalu formal ya, terus permasalahannya juga nggak terlalu besar banget ya ketimbang dengan konseling. Itu yang membedakan. Tapi BK tetap mewadahi buat orang yang iya mau curhat. dong, iya dong. Wih, Apapun hebat, itu. hebat ya. Itu dia kerjanya guru BK. Iya itu. Satu misteri terpecah. Terpecahkan. Oke. Sekarang kita lanjut pertanyaan nomor 2. Oke, dibacakan Mas Desta. Jadi pertanyaan nomor 2, Hmm. apa sih sudut pandang BK tentang aturan kenapa hal seperti rambut, make up, ini bahaya nih, atau lain sebagainya yang tidak berhubungan dengan akademik itu harus diatur, dan kenapa masih banyak yang melanggar, apakah berhubungan dengan psikologi siswanya atau enggak? Kira-kira gimana nih tanggapan Ibu nih? Gimana ya? Ayo Bu Bila, Kalau gimana ya Bu bahas-bahas Bila? gini sih Duh. saya juga terasa tersindir ya. Aduh. Apa tuh? Emang Ini Ades masalah kenapa? rambut, ada Rambut. Ya, ya. yang terutama untuk cowok ya. Iya, Kayak cowok. Rambut tuh kayak kita masih bingung. Iya, Kenapa bingung. sih harus diatur gitu Nah, ya? iya. Emang kenapa tuh?
kalau kata kalian, kalau misalkan nih kita tiba-tiba ngatur untuk kalau rambut harus seperti ini, emang dengan rambut yang rapi itu menurut kalian tidak menarik kah? Sebenarnya menarik sih Bu, Cuman? cuman kayak sebenarnya kalau pemikiran kita ya, kalau dari sudut pandang kita, Mm-mm. kalau rambut kan sebenarnya nggak mengganggu gitu tuh, Bu. Yeah. Nggak mengganggu proses pendidikan. Mm. Kayak gitu kalau sudut pandang dari kita gitu kan. Oke. Mengapa harus diatur-atur gitu tuh, Bu? Begitu. Iya. Oke, sebenarnya untuk kayak make up dan rambut segala macam itu mungkin apa ya? Lebih kalian tuh cuma mau menunjukkan atau mengekspresikan nih jati diri kalian yang sepenuhnya. Misalkan nih ya, dan FOMO aja pada ikutan tren. Misalkan lagi zaman rambutnya yang Memo. apa ya? Minggir, Iya, yang pinggir. Oh. Bukan semua, karena mungkin melihatnya tuh ganteng nih, cocok nih buat gue juga gitu kan ya. Ada yang kalau untuk perempuan lebih ke make up. Oke, lagi FOMO, lagi tren nih. Kan banyak ya di TikTok tuh banyak yang misalkan make up ala anak sekolahan tuh. Jadi kayak yang tipis-tipis aja, tapi di apa ya? Tapi untuk dibawa ke sekolah tuh kayaknya kurang cocok aja gitu tuh. Kayak nggak pantas aja. Bukannya nggak dibolehin untuk kalian memakai apa ya, make up atau berpenampilan yang tidak elok ya dilihat untuk di sekolah tuh kayak kurang cocok aja. Kalau di luar sekolah kan kalian bebas mau kayak gimana pun kan ya. Kalau misalkan ada rambutnya panjang, emang gak bakalan ini kayak misalkan lagi nulis nih jatuh gini lagi, nanti konsennya kemana-mana, nanti lagi gini lagi. Benar. Iya Benar. kan? Nanti kan pakai HP gini Ais, lagi. Iya lah nggak itu sih? mas saya. Iya Sama. kan? Jadi kayak lebih nantinya nggak fokus sih sebenarnya. Bener sih, bener. Ya kan, kayak misalkan entah itu karena mau panjangin rambut tuh cewek kamunya lebih sukanya yang rambutnya seperti Aduh. itu. Nanti kalau misalkan dipotong, nggak cocok buat kamu. Aduh. Gitu kan. Mungkin nggak cuma bahas cewek doang, Iya. teman-temannya juga gitu Nah, kan. gitu. Kayaknya nggak cocok style Nggak kayak cocok begini, deh, ganti bro iya. gitu. Itu makanya. Berpengaruh buat kebiasaan juga nggak sih Bu? Kayak buat nanti di ngelamar di CV misalnya, kamu harus rapi. Iya, jadi kan sebenarnya untuk di sekolah tuh untuk pembelajaran kalian setelah di sekolah ke apa ya, ke lapangan kerja. Apalagi kan kalau di lapangan kerja kan harus rapi. Terus baju, kenapa kita kalau ada yang bajunya dikeluarin, masukin. Karena kan kalau di tempat kerja nggak Iya. ada tuh yang compang-camping. Aduh. Ya nggak sih? Misalkan kamu ke perusahaan, ini dikeluarin, terus ini masuk, cocok nggak? Ayo. Takutnya kan kebiasaan itunya terbawa sampai kerja kan ya, makanya kita ajak atau kita belajar dari mulai sekarang gitu sebenarnya. Bukan apa ya, bukan karena kita pengen kalian tuh mengikuti aturan, tapi kan gimana pun caranya kalian tuh belajar dari awal dulu aja gitu. Itu basic loh. Misalkan kalian cuma masukin baju doang kayak ini kayak Iya. susah banget Iya. loh gitu. Ya nggak Bu Rima? Iya betul. Jadi aturan itu punya etika dan estetika. Oke. Gitu ya. Jadi bukan cuma tentang menentang doang gitu. Iya kan. betul. Kenapa rambut itu harus rapi? Secara etika itu kan kita menghormati, menghargai diri sendiri ya. Iya benar. Secara estetik kan kalau rambut kamu rapi itu kan yang nggak ganteng jadi ganteng Ganteng. loh. Ya nggak? Coba aja Kita- kalau kita rambutnya ganteng nggak? panjang tuh kayak apa ya? Kayak apa tuh? Saya kemarin sama saya sekarang gantengan mana? Ganteng yang sekarang. Oh, nggak ada iya. pendek. Jelas itu. Tuh, ya. Iya jadi semua aturan itu punya etika dan estetika. Kenapa baju itu harus dimasukkan? Nah, secara etikanya yaitu menghargai diri. Kalau kita rapi, berarti kita juga kan menghargai diri. Nah, berarti kita tuh orang lain tuh bisa menghargai kita juga gitu. Tapi kalau kitanya dandannya Berlebihan. ya sembarangan, baju dikeluarin, ketat, kekecilan gitu ya. Kan orang juga ngeliatnya, ih kok begitu banget sih dandannya gitu ya. Termasuk Gak enak pada dilihat make gitu. up, benar. Anak-anak sekarang tuh make up tuh kenapa sih pipinya merah-merah semua ya? Maaf ya. Tuh, Aduh, nggak tahu ya Bu. ini Nanti kita FOMO. diteror lagi Bu Biarin. setelah ini. Kalau saya nggak ikut-ikutan ya, kita ikut-ikutan ya. Kita cuma FOMO
Menanya sekarang aja. itu Menanyakan adalah aja. pipinya merah-merah. Katanya apa sih? Biar fresh. Edisi apa? Edisi fresh atau edisi Kayaknya demam tuh namanya? demam Demam ya. Demam bukannya merah ya Bu ya? Ya kan Kayak iya semua merah-merah gitu. ya. gitu. Kalau Humaira sih cantik ya, pipi kemerah-merahan gitu ya. Tapi itu alami. Tapi kalau ini dimerah-merahin pakai blush on, yang pakai eyeliner, kemudian ada lagi yang pakai apa sih kontak lens, alisnya pakai tebel-tebel. ini, pakai shading Iya. ada loh. Saya udah kayak momen teater aja. Iya benar. Kalau Banyak cantiknya cantik secara estetika mungkin dia betul, tapi secara etika tidak pada tempatnya. Gitu. Benar-benar. Jadi Iya, make up benar-benar. itu kalau ke sekolah anak-anak sekarang bilang flawless, tapi flawless juga bukan flawless itu kan naturalnya apa ya sedikit ya. Iya. Tapi harusnya ke sekolah itu mereka hanya memakai mungkin apa Sunscreen pelembab, boleh lah. sunscreen masih boleh, Moisturizer bedaknya mungkin pun, ya, gitu. moisturizer tuh udah berat loh Oh. untuk anak ini ya, anak-anak remaja ya. SMA gitu Bu. Iya, jadi ya bedak juga enaknya bedak-bedak yang bedak tabur, bedak baik kayak gitu. Jangan pakai yang apa sekarang bukan namanya yang matte atau yang ada cushion tuh. Cushion banyak gitu ya. tuh. Nah, Kita sih nggak ngerti ya. Iya. Intinya Buat intinya ciwi-ciwi semuanya aja. namanya make up gitu. Iya. Iya, saya make up. Namanya iya, make up. lipstick, lip tint. Nah, lip tint juga jangan yang berwarna biasa-biasa aja, nggak usah yang glowing gitu. Oh, ada yang Nggak usah yang menor-menor gitu Bu Iya, ya. lip nggak usah yang balm. Oh, menor-menor. ada lip balm. Iya. Merah merona gitu. Iya ya, itu biar buat Bu Rima sama Bu Bila Hmm. aja. Iya. Tapi emang kalau make up nih ini ya Bu ya, kalau Apa? setahu saya tuh bisa bikin kanker kulit gitu Bu kalau berlebihan. Iya, Iya. kalau nggak cocok. Karena makanya- kan beda-beda ya si apa ya si Kulit apa- orang-orang. ya orangnya juga beda-beda, terus dari produknya juga kan kadang FOMO-nya lagi ini nih ikut-ikutan, terus nanti Wah, tiba-tiba kan berjerawat segala macam kan ya. Hmm. Terus nanti ada segala macam lah, karena kan mereka mah ya biasa TikTok lah mainnya gitu. Yang begini-begini bukan Bu? Apaan tuh? Malu tuh, aduh, Ini apa sama ada olahraga? jangan gitu Itu. dong. Yang begini Bu, tek 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 tek. Apa tek. gitu? Apa gitu. Kan Eh, trennya sekarang begitu. Iya, Namanya City Hello City ya. Iya, Hello City City. City. Oke. Kota-kota dong. Hello City ya, Ah, Hello City. gitu. Makanya buat kalian jangan salah paham. Iya betul. Karena ini juga demi kebaikan diri Kalian kita sendiri juga. Iya. Kalian juga. Itu. Ya. Lanjut aja kali ya ke pertanyaan ketiga. Boleh Boleh. banget. Apalagi. Ini pertanyaan tentang apa ya? Kayak bimbang-bimbang gitu ya buat anak semancir. Jadi tips buat siswa kelas 10 yang nggak tahu pengen ngambil jurusan apa dan gimana tanggapan BK untuk siswa yang terlanjur FOMO untuk milih jurusan dan masih bingung buat ngeraba jenjang pendidikan selanjutnya atau bahkan mental apa yang harus disiapkan buat yang ingin lulus SMA. Itu penting banget sih Iya, buat kita semua. Karena biar kita juga nggak memilih jalan yang salah gitu kan. iya benar. Apalagi karena cuma homo-homoan doang. Ih, si ini pengen ini, pengen IPA. iya. Ya udah ikutan IPA. IPA gitu. Iya. IPA. Sebenarnya padahal bukan bakatnya Passionnya, dia, bukan passionnya di situ. gitu. Gimana nih dari tanggapan? Tips buat milih. Tipsnya aja. Tips buat milih. Yang pertama kenali dulu potensi. Potensi diri itu ada bakat, ada minat. Ya. Itu kan bisa kita ketahui kalau bakat itu bisa kita ketahui melalui psikotes. Nah, di sana kita berbakatnya apa? Walaupun setiap manusia itu punya kemampuan yang sama, tapi apa ya? Keberbakatannya itu beda. Tuh bakat manusia itu kan ada berapa? Ada berapa? Banyak dong. Kalau kita ambil multiple intelligence-nya berarti kan ada 8, ada 9 ya. Kecepatan Bu, apa Bu? Tadi Bu. Apa tuh? Multiple intelligence. Nah, Kita nggak tahu nih. aduh kecerdasan majemuk manusia itu kan ada 8. Katanya ada bilang juga ada yang 9 dengan naturalisnya gitu yang 9-nya itu. Atau simpelnya begini, setiap manusia itu punya kemampuan seperti jari-jari kita ini. Ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang sama. Begitu ya ketika kita mengukur potensi diri tuh. Jadi nah kita harus kenali ini potensi yang paling menonjol di kita itu apa, matematikanya, matematik logikanya, musikalnya, naturalisnya, atau memang sosialnya. Sosial itu kan ada
interpersonalnya, ada intrapersonalnya, kayak gitu. Ya, jadi harus kita kenali dulu gitu. Kalau kita kenali, maka dari situ nanti kita tahu nih, oh kita apa tadi namanya, passionnya di mana nih, gitu ya. Nah, passionnya ke apa? Nah, baru silakan kamu tanya passionnya kemana. Kalau saya senang bekerja di luar ruangan, berarti saya bisa mengambil pekerjaan-pekerjaan yang ada di luar ruangan, misalkan seperti reporter atau peneliti atau petualang, kan gitu ya. Iya, benar. Nah, itu setelah itu nanti berarti dia kalau mau ambil jurusan apa ya? Tuh dimulai dari jurusannya, baru nih kita tahu nih jurusannya jurusan apa. Misalkan mau ahli biologi. Nah, berarti kalau ahli biologi saya kuliahnya kemana? Ada di IPB, pertanian di Untirta ada, di UGM ada. Nah, cuma kalau spesialisnya kan di IPB ya, kalau tentang pertanian kan. Nah, baru situ kita tahu. Tapi jangan khawatir, IPA IPS itu sebetulnya sama. Kita membeda-bedakan. Iya, gitu. betul. Anak IPA itu punya tanggung jawab masing-masing, anak IPS juga punya tanggung jawabnya masing-masing. Jurusannya banyak IPA apa IPS sih, Bu? IPS. Kalau jurusan sebetulnya lebih banyak jurusan IPS. Dan yang harus kalian garis bawahi adalah IPS-nya SMA 1 Ciruas, bukan IPS Buangan. Udah nggak ada lagi tuh kayak zaman dulu tuh anak IPS tuh jelek banget, Buangan yang nakal. Nah, iya Bu. Julukan anak IPS tuh dulu tuh. Dulu gitu ya. Anak IPS tuh yang nakal, yang suka bolos. Pokoknya di IPS semua itu. Aduh, IPS jangan tersinggung. IPS. Masa IPS jangan tersinggung ya itu. IPS-nya Semancur Itu itu dulu, IPS itu dulu. pilihan, karena mereka itu adalah anak-anak yang terpilih yang memang memilih IPS berdasarkan angket keinginannya. Itu gitu ya, karena memang di IPS itu kita IPS-nya lebih sedikit apa lebih banyak ya? Sama ya kalau yang sekarang ya? Lebih sedikit ya. Sama 66. Oh, 66. Enggak dong. Enggak, Bu. Kelas 11 Lebih Kelas 11 lebih banyak iya. IPA-nya. 11 lebih banyak ya IPA-nya, Iya, IPS-nya 6 Cuma ya. 6. Nah, itu mereka memang anak-anak yang punya potensi bagus, yang memang betul-betul ingin memilih IPS. Gitu. Jadi jangan merasa khawatir ketika nanti hasil psikotesnya itu adalah IPS atau ada seseorang yang menyarankan untuk saya pilih IPS gitu, atau saya dapat IPS jurusannya. Jangan sedih, justru IPS itu lebih banyak jurusannya. Jadi kedepannya lebih enak gitu ya Bu ya. Iya. Waduh. Begitu. Terus, tadi apa yang bagaimana kalau Mana tuh? yang orang Terlalu fokus ya. ya terlalu fokus ya, serius ya. Kan tadi terlanjur FOMO kan udah ya. Iya, Jadi udah. yang masih ngeraba buat Yang bingung-bingung ya ya. masih bingung-bingung nih, walaupun udah milih bidangnya di IPA, tapi dia tuh masih bingung pengen fakultas apa, apa sih prodinya apa gitu. Jurusannya Iya, gitu. jurusannya. Di nanti pas kuliah. Iya, Iya. boleh nanti explore kurang BK Iya, aja. benar. Kan kalau IPS kan vokasi misal mau milih, tapi vokasinya mau apa ya? Mau perbankan kah, mau produksi Perpajakan, media, iya. perpajakan, rucut banyak tuh. Jadi dia bingung gitu. Iya betul. Nanti boleh silakan kalian curhat aja, datang aja kurang BK. Nah, itu Kita bimbingan dia. di sana, kita Promosi nih ya, konsultasi di promosi. sana, ya. Buat kalian yang masih bingung-bingung ke depannya bakal gimana kalau udah lulus, langsung aja Iya. ke Ke BK. BK ada IG-nya enggak? Ada. Ada IG-nya Tadi di udah sini ya. lagi. Nanti di sini ya. Ada ya di bawah. Nah, terus tadi yang terakhir gimana untuk Mental apa yang harus dengan orang tua? disiapkan? Oh, mental ya. Iya. Ya Bu Bel mau tambahin nggak? Apa ya mental? Tapi kalau masalah mental nih sensitif kayaknya Bu ya. Iya, Ya. sebetulnya kalau mental yang paling penting itu komunikasi dengan orang tua. itu. Kalau mentality mah kita tinggal nyiapin nanti kamu beranjak dewasa ya, ada mulai berpikir bagaimana manajemen keuangan, bagaimana manajemen waktu. Nah, tapi yang paling susah itu biasanya adalah ngerayu loh, ngerayu orang mama, tuanya. ngerayu orang tua, bagaimana itu. kita bisa keluar dari Zonanya. serang ini. Gitu kan biasa gitu ya. Egoisnya anak-anak kan ketika kuliah, gue pengen keluar kota nih. Gitu ya. Ya. Tapi setelah ngobrol dengan orang tua, ternyata orang tua tidak mengizinkan. diizinin. Udah sih diserang aja kan, di sini ada Untirta tuh. Gitu. Iya. Sensor kan itu? Ya, udah kita. Ya. Ah, tapi sebelumnya Menit keberapa itu ya? Kita apa tuh? Kayaknya ini mendengar sesuatu deh. suara panggilan Panggilan dan suara-suara kemerdekaan. apa Apa itu? itu? Udah azan, guys.
Nice. Tapi kalau ngomongin buka, sekarang ini udah hari keberapa ya? Emang ya udah 12. buka nih. Udah hari ke-12. 12. Ih, gak kerasa 18 hari lagi. Iya, dihitung aja. Dihitung aja. Udah mau ke berapa hari? Udah mau Udah mau ke berapa kali? 12 hari. 12 hari. Belum bolong. Belum bolong ya. Belum ya. Yang sadar ya. Iya, harus kuat-kuat lah Nan. Dari Kang Ajar yuk, aduh, udah bolong nih kan. Udah nih Wih. kayaknya. Enggak dong. Masa? Udah mau kel terus nih. Belum. Nggak Tadi dong. udah habis. Apanya? Yang MBG tadi. Lah belum lah. Oh, belum ya. Iya. Itu Kan pertanyaan close. menjebak. Iya. Kalau salah ngomong dikit, Emang BK nih suka menyerang Piski. paling dibilang serem gitu. Ih, Ih, padahal mah enggak kan. Nah, ya kita jangan itu. ya. Emang kalian kesan pertama terhadap Iya. kita tuh gimana sih? Jujur ya Bu. Iya. Jujur, Kalau oke. saya ini pernah kena dulu pas SMP. Jadi Oh, nganggap- SMP. nganggap Oke. kayak BK nih, waduh, Gimana tuh? suatu ruangan yang penuh Menyeramkan. mencekam gitu tuh Bu. Oh. Tuh, jadi saya sendiri kayak kalau ke BK trust issue gitu Oh, Bu. trust issue. Trust issue. Aduh, kenapa tuh Aduh. trust issue? Semenjak kejadian dulu saya gitu. Pernah apa nih? Pernah Oh, iya. manjat? Manjat, ketahuan Saya merokok. sih enggak. Oh. Kalau saya waktu itu emang pernah enggak sholat, Bu. Oh, Enggak sholat. Enggak sholat duhur dan saya malah kabur waktu itu, Bu. Oh, kabur. Makanan berjalan. Terima kasih. Dada Hey. Iya, terima Silakan Bu dimakan dulu, dimakan. Iya, Bu. Minumnya dong. Minumnya, minum Iya, dulu dong. minum dulu nih, Minum seret dulu. nih. Surat nih, aduh. Teh Maya tuh ya. Maya. Maya. Ini aja. Ih, makasih. iya tuh. BK ini perhatian banget. Itu ya, ih. Apa Makanya kalian apa namanya ininya love language-nya? apa tuh? Act of service. Act of service. Ih, saya banget loh itu. Ini. Ih. Soft spoken nggak kita? Soft spoken banget. Spoken tuh. banget So dong. Kan tadi spoken. kita udah nonton nih, kalian kan udah nonton. Tadi gimana cara ngobrolnya kan udah kelihatan banget. Soft spokennya kerasa, nyaman. Bikin nyaman nggak? Ih. Ih, nyaman banget Nyaman nggak sih? banget sih harusnya. Ayo buka dulu ya. Kita berdoa dulu ya. Iya. Ayo dong Kang, udah ya? Bismillah dulu baru berdoa, Bu. Oh iya. Saya udah bingung. Iya nggak? Bukan Jangan lupa ya. berbuka ya, guys. Iya, Bu. Selamat berbuka Selamat puasa. berbuka Yang di belakang juga selamat berbuka ya. Yang lagi nonton juga selamat berbuka. Kalau yang lagi iya. Mm-mm. Apa tuh? Apa Kalau tuh? yang lagi nonton siang-siang iya. Ditahan gitu dulu. lah. Tahan dulu. Tahan dulu. Jangan sambil ngemil ya. Enggak, jangan. Mentang-mentang udah azan zuhur, udah Iya. buka. Iya, jangan. Jangan dong. BTW ini menu bukanya spesial nih. Spesial. Saya mau kasih tahu asal usul buras. Waduh. Wih, apa tuh? Buras. Enggak. Hmm. Kalau buras ternyata secara tradisional Mm-mm. itu para lelaki Bugis yang berlayar membawa bekal nasi yang seringkali cepat basi. Oke. Nah, jadi wanita Bugis ini menyiapkan bekal-bekal untuk para suami-suaminya. Iya. Kemudian menciptakanlah buras dengan beras yang dimasak dengan santan, Mm-mm. dibungkus daun pisang dan direbus lama sebagai solusi makanan praktis dengan awet. Wah. Oh, Itu gitu. alternatif tuh. Alternatif. Buat para Iya. ibu rumah tangga. Buat para musafir kalau bisa. Ya, dibilang. Adventurer ya. Adventurer. Adventurer. yang suka berpetualang gitu Iya. kan. Yang suka jalan-jalan. Bawalah buras Jadi kemana? maksudnya buras gitu ya. Buras. Oke. Tapi buras ini, Bu, Ya. bisa jadi inspirasi orang-orang Eropa, Bu. Oh Apa tuh? iya. Apa Jadi tuh? apa nih dia? Kenapa, Bu? Karena Kenapa? bungkusnya daun seperti dilihat kayak sushi gitu tuh, Bu. Bisa jadi. Tapi sushi nggak dari sushi itu bukan Eropa. Jepang. Aduh. Diam dulu, diam dulu. Aduh. Salah. Gitu, dikit. Coba nanti editor ya, aduh malu nih. Editor jangan lupa. Sushi dari Eropa ya. Iya, coba gitu. Ada. Iya. Nanti ada sih yang bikin. Pokoknya gitulah. Kayak jadi dulu zaman Jepang penjajah kan melihat gitu. Oh, apa nih makanan apa nih gitu. Oke. Dilapisi dengan Apa tuh? daun gitu Daun. kan. Akhirnya terinspirasi. Oh, dikembangin sama orang Jepang jadilah sushi. Sushi, Gitu. oke. Gitu. Itu bener tuh. Teorinya.
Bisa jadi sih. Kan ada sejarah yang namanya tidak tertulis. Nah, itu dia. Bisa jadi Kang Desta berangan-angan dan ternyata benar. Oh, benar. Oke. Perlu kita teliti kalau begitu dong ya. Ya. Oke, kita langsung break aja ya. Kita mau makan dulu ini Iya. menu burasnya karena kita nggak bisa nayangin ya kalau kita makan di sini. Kenapa tuh? Buat menghargai juga. Nah, yang nonton replay. Ini Nah, bukan kasihan. kasihan Oke, ya, atau buat siang-siang nonton nanti. siang-siang nanti kebita. Ngiler Berarti gitu. sayangnya ini Kok buat ngeunah? nemenin bukber. Iya. aja. Enggak, buat nemenin waktu gabut juga kan. Iya, benar. Biasa. Jadi kita nggak bakal tayangin Iya. kita makannya. Kita cuma liatin aja nih buras dan gorengan. Oh, menu wajib di saat bulan puasa. Benar. Oke guys, see you nanti di segmen selanjutnya. Jadi Alhamdulillah, udah kenyang. kenyang buat ya habis buka puasa. Habis. Habis. Tinggal Waduh. dua. Tinggal Tadi dua. masih banyak. Tadi masih banyak ya. Tadi masih banyak ya. Buras masih penuh satu piring. Habis. Tiba-tiba habis. Piring-piringnya juga habis. Terbukti Iya. kalau buras apa? Mengenyangkan. Mengenyangkan. Terus- Oke, lanjut. Lanjut aja ya kita ke segmen baru. Yaitu- Kita apa namanya? Sabar. Sabar. Apa tuh? Semancir, bertanya dan Bercerita. Ulang. Sabar. Sabar. Semancir, bertanya Dan dan bercerita. Ya pokoknya segmen sabar itu segmen yang kalau kalian lihat sebelum video ini diupload itu kita upload Insta Story tentang Q&A ya, Q&A buat podcast yang bakal mendatang seperti podcast kali ini. Jadi sebelum video ini diupload kita udah upload IGS-nya gitu. Dan kalian yang buat yang kemarin nanya-nanya, wah itu bagus banget dan nanti kita pilih-pilihin. Iya. Semoga pertanyaan kalian bakal masuk di video kita kali ini. Iya benar. Jadi buat pertanyaan yang gak kepilih ya jangan berkecil hati. Mungkin kalian bisa nanti ya konsultasi langsung dengan pakarnya men. Itu Boleh dia. tanya di IG-nya BK aja. Ini sini ya. Di Di sini sini. nih. Oke. Langsung aja nggak sih Mas Des? Langsung. Pertanyaan Boleh. pertama. Dari nanti editor tongolin lah nanti. Iya benar. Nanti di sini ada yang Di muncul. sini nanti muncul anonimnya. Oke. Gitu. Oke. Oke. Jadi pertanyaan ini bersifat anonim ya. Jadi privasi kalian aman. Aman. Nama 100%? username. Ya, username kalian aman. Aman. 100% men. Yes. Tenang aja. Langsung aja. Oke, langsung aja. Pertanyaan pertama. Gimana caranya nemuin passion sejak dini biar nggak bingung nanti pas lulus? Gimana tuh Bu? Mungkin ini orang yang nanya lagi bingung kali ya passion dia di mana. Passion apa dulu nih? Iya. Mungkin Di dia bidang apa ya? Passion. Jurusan kah? Ya, Iya. mungkin jurusan ini kan ngacunya ke pekerjaan nanti ya. Kayak Hmm. dia bingung nih. Mungkin dia banyak kali ya passionnya. Mm-mm. Saking banyaknya passion dia nggak tahu mau jurusinnya di bidang apa. Gitu. Iya. Seperti apa? Jawaban saya yang sebelumnya tadi Ya. ya, bahwa sama kayak kita memilih jurusan gitu kan. Passion itu kita ketahui kalau ribetnya sebetulnya itu adalah pakai tes psikotes ya, pakai psikotes. Tapi kalau simpelnya adalah tanya kepada hati apa yang paling saya suka, apa yang paling saya mau. Tuh, setelah kita suka, setelah saya mau, kemudian nanti kita evaluasi diri, kira-kira hal-hal apa yang bisa mendukung kepada kelangsungan passion kita itu. Oke. Jadi kayak gitu. Daya Coba. dukungnya nih, kita tanya lagi nih. Langsung coba nih. Langsung dicek dong. Misal, Mau mie ayam. Itu dia. Bisa. Oke. nih kan ya, nih gini, saya sukanya ngobrol nih sama orang-orang nih. Nah, kira-kira kan pengen tampil nih, anak-anak ekstrovert gitu ya. Anak-anak ekstrovert itu kan pengen tampil. Berarti passionnya itu kan berarti kalau ngambil jurusan nih, misalkan jurusannya berarti apa nih? Yang kayak begini nih kita. Kuliahnya apa ya? Communication. Di komunikasi, Komunikasi. bisa. Kan ya ke Ilkom. Terus produksi apa? Perfilman ya? Produksi. Ya, Produksi. itu bisa. Pertelevisian kan bisa. Di komunikasi kan ada broadcast sama
humasnya ya, kalau Iya. apa sih namanya, public relationnya, Iya. kayak gitu ya. Tahu saya. Belum Sama tahu lagi. ya. Belum tahu. Nanti kita kasih tahu. Jadi itu bisa tuh, atau tadi saya suka berpetualang. Mungkin ada komunikasinya, ada petualangnya, berarti nanti pengen jadi presenter apa tuh namanya? Pariwisata. Iya, boleh pariwisata atau my trip my adventure Wih. gitu kan. Nah, Terjun dari Apa? mana? Anu. Air terjun. Iya. Air terjun. Terus gitu. Sebelum Tuh. terjun teriak dulu. Iya. apa lagi? My my adventure gitu. Semancir. Oh, Semancir, my adventure. Oke. ya begitu ya. Jadi hal SMA. yang paling mudah itu menemukan passion itu ada apa yang paling saya suka, kemudian apakah kemampuan itu mendukung kemauan kita. Tuh, minat dan bakat itu wajib harus saling mendukung. Kalau minatnya ada, tidak ada bakatnya, itu agak repot. Bakat nggak ada minat juga sama, itu agak repot gitu. Jadi kalau mau cari passion tuh ya usahain bakatnya udah Bidang ada. apa dulu Iya. nih? Tapi itu minat ya, passion ya, bukan sekedar gengsi ya. Ada yang FOMO-FOMOan kan, FOMO, banyak kan? iya. Banyak tuh, Bu. Gitu. Suka sama saya pengen jadi dokter, tapi kemampuan biologinya dia nggak ada, kemampuan hafalnya nggak ada, atau orangnya takut sama fobia Darah. sama darah. Hmm. Itu juga agak repot, kan Repot. tidak bisa mendukung, atau tidak sabar orangnya. Karena sebetulnya dokter itu kan harus melayani ya. Iya. Nah, jadi dia tingkat sosialnya harus tinggi. Iya. Gitu. Tapi kalau ngomongin bakat sama minat ya, Bu. Misal anak ini bakatnya di IPA, tapi minatnya di IPS gitu. Sementara di IPS aja dia nggak bisa sama sekali gitu tuh, Bu. Nggak punya bakatnya. Nah, itu kasus kayak gitu kan kadang ada aja ya. Ya ada banyak. Gimana kayak gitu, Bu? Kalau buat Gimana tuh? buat nanggepinnya gitu. Kan bingung nih, Bu. Aduh. Bakatnya di IPA, tapi minatnya di IPS. Kadang kan ada yang seperti itu melihat dari, biasa kita lihat dari psikotes juga kan ya. Kan kalau hasil psikotes kan itu lebih dari apa ya, hasil dari kita lah ya. Misalkan ada beberapa yang konsul ke kita, Bu hasil psikotes saya tuh lebih ke IPA, tapi saya tuh minatnya ke IPS nih ya. Oke, setelah kalian jalanin nih ya, misalkan, oh Bu ternyata saya bener-bener di IPA tuh ngeblank parah lah. Terus setelah dia ke IPS, tiba-tiba dia apa ya, suka beda pemahaman. Oh ternyata mungkin basic saya tuh lebih banyaknya di IPA ketimbang di IPS. Banyak yang seperti itu. Jadi mereka padahal hasil psikotes kan bener-bener akurat lah, karena kan itu hasil dari kita lah ya, diri Iya. sendiri. Tapi kan masih kayak, Bu saya tuh nggak suka IPA, saya tuh IPS. Kan kalau psikotes ya udah pada dasarnya seperti itu dong gitu kan. Iya. Banyak yang apa ya, yang kayak, Bu saya tuh lebih ke IPS, kenapa jadi IPA? Jadi kayak, duh saya juga suka bingung, kan ini hasil dari kamu gitu kan. Siapa yang ngerjain, kamu atau orang lain gitu kan ya? Saya sih Bu. Oke, berarti memang kamu apa ya, minatnya atau bakatnya lebih ke IPA, entah itu di biologinya atau kimia atau fisikanya, kan beda-beda. Ada juga minatnya IPS nih. Oke, dia lebih sukanya di IPS-nya sosiologinya ketimbang ekonominya, karena kalau ekonomi kan lebih ke apa yang hitung-hitung kan ya, sedangkan dia lebih sukanya kayak sosiologi, lebih ke manusia kayak gitu. Jadi itu balik lagi sebenarnya ke diri kitanya gitu. Jadi jangan kayak apa ya, hasil psikotesnya IPA tapi dia ingin ke IPS. Jadi banyak kasusnya ketika dia ngambilnya tidak sesuai sama psikotes, itu di kelasnya jadi kayak nggak paham nih Ya kurang unggul, Iya. tidak maksimal gitu ya. Iya. Jadi ketika ada ketimpangan antara hasil psikotes sama kenyataannya nih, walaupun itu boleh dan banyak ya. Mungkin kalau ada anak IPA, keberbakatannya di IPA, tapi dia masuknya di IPS secara nilainya, mungkin itu kurang asah. Tadi itu ya, kurang asah kan? Dia belajarnya nggak sungguh-sungguh, Iya. nggak serius, nah kayak gitu. Nah, terus ada juga anak IPS, ternyata hasil psikotesnya IPS, dia pengen ke IPA. Mungkin itu juga memang secara keberbakatan alaminya dia kecenderungannya IPS karena lebih ekstrovert kayak gitu ya, lebih banyak intrapersonalnya. Nah, tapi karena dianya
pengen ikut-ikutan atau termakan trust issue bahwa anak IPA itu lebih keren. Nah, Iya. FOMO. Untuk Daripada anak IPS FOMO-FOMOan. mah Iya. yang gitu Ya buangan deh Nanti gitu. kalau jurusan tuh enakan anak IPA padahal Kalau dari IPA IPA ke IPS biasanya betul. ngambilnya. Anak IPA mah bisa masuk kemana aja Iya, kan katanya begitu ya. Hmm. Nggak kayak gitu. Sebetulnya bahwa anak IPS itu yang lebih banyak jurusannya daripada IPA. Benar. Bener sih. Tuh. Jadi nggak ada anggapan IPA Kope, IPS low living. Nah, itu salah besar Apa itu. tuh? Apa tuh? Salah besar. Iya, kan banyak yang ngomong kalau IPA tuh tugas mulu. Kalau IPS tuh ya udah slow living aja. Slow living. Padahal Santai enggak. gitu kan. Padahal punya tanggung jawabnya masing-masing. Betul, sama aja tiap jurusan punya tanggung jawabnya masing-masing. Nah, benar. Tuh ya. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan yang kedua. Oke, bacakan. Jangan lupa dia tampilin di sini editorial. Oke? Iya, siap. Nanti Editor. pertanyaan ada di sini ya. Jangan lupa tampilin. Nah, pertanyaan yang kedua. Gimana cara ngilangin rasa takut salah atau takut dijudge orang lain pas mau coba hal baru di sekolah? Ini penting nih, Bu. Kadang saya juga merasa begini loh. Benar-benar. Takut, Bu. Saya kalau mencoba hal baru di sekolah takut Apalagi dijudge. ini, terutama Samber ini ya. Oh, Iya, ini nih. Samber udah lama banget. nggak Iya, jalanin. Bener-bener. Kita pengen jalaninya lagi juga kayak gimana gitu ya. Mm-mm. Kayaknya sepi penonton dah. Iya, Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting Coba kita aja dulu. berusaha. Iya, benar. Iya. benar. Ya, Siapa tahu sama. tiba-tiba dapat AdSense kan. Nah, ih, sponsor masuk sponsor. Ah, benar. Izin. Sama Jadi dengan menurut kita ya. gimana? Kita juga kan pas dapat undangan, aduh, Bisa sama nggak nih ya? jadi narasumber nih. Takut nih kita ya. Iya, Iya, pokoknya. takut banget kayak. Kenapa harus coba ngomong apa begitu? nih? Karena kita merasa tidak cukup persiapannya. Nggak pede. Nggak pede. intinya itu. Pede. Ya, jadi rasa takut itu muncul ketika kita tidak siap. Tapi kalau kita siap, pasti yang munculnya kan rasa percaya diri. Ya. Maka semua berjalan dengan baik. Tuh, jadi citra diri positif itu harus kalau kita, walaupun kita ngerasanya nggak bisa sebenarnya, pura-pura aja pede. Wih, bisa kan? Bisa sih Nah, sebenarnya. itu kan menghasilkan vibes positif Iya. ya ke Iya. kitanya ya. Jadi akhirnya semua berjalan dengan baik. Gitu. Kalau NPD gitu boleh. NPD. Boleh. NPD di awal gitu kayak Boleh. walaupun orang lain ngituin kita Iya. jelas gue mau bisa gitu. Oh iya, Iya, harus nggak kayak gitu apa-apa. sebenarnya. Justru harus begitu ya. Iya, harus. Pede dulu. Pede dulu aja Pede nggak dulu apa-apa. aja. Gas dulu aja. Akhiran kalau Gitu ya. hasil mah yang penting Iya. kitanya udah mencoba dulu Ya, sebenarnya. tapi tetap persiapan tetap harus ada. Iya. Jangan tong kosongnya doang dong. Iya. Tetap persiapannya kita persiapin tuh segala sesuatu harus dipersiapkan gitu karena setiap langkah kita punya tanggung jawab. Tuh setiap langkah yang kita ambil tuh punya tanggung jawab dan konsekuensi ya. Iya. Jadi kalau kita mau bicara pun sama. Ketika kita mau bicara, setiap statement yang kita keluarkan itu harus ada tanggung jawabnya. Gitu. Itu yang bikin berat kan, bikin gak pede itu begitu ya, Dita ya. Ketika jadi ketuplak itu kan gimana tuh? Aduh. Takut salah ngomong lagi kita. Aduh. Apalagi Aduh. paling takutnya itu sih soal cacian ya yang Nah, iya. judge dari orang lain gitu. Judge-nya itu loh. Waduh, itu Kok yang gini paling ya, kok takutin. gini ya Nah. gitu ya. Ya kita Paling positive takut thinking aja, judgement orang lain itu membangun kita untuk menjadi lebih baik itu Iya, aja. biar jadi bahan evaluasi aja Iya, ke depannya. betul. Nanti seperti apa nih? Oh, oke, banyak yang komen tentang ini. Oke, berarti saya harus belajar dari kesalahan ini, diperbaiki lagi itu. Tapi kalau judge-nya yang Gimana tuh? terlalu nge-hate banget Gimana gitu, tuh contohnya? kayak apaan ini acara nggak jelas tidak mendidik. Dalam hati banget itu Mbak ya. Dalam hati banget. Itu kayaknya tek banget ya. Iya, itu kayak orang tuh punya masalah ke kita. Iya, kayaknya ada something nih tuh, Mbak. Nah, Ada kayak sesuatu. something. Jadi Gitu. orangnya melampiasin ke kita gitu. Oh. Aduh, Hmm. sakit hati nih. Nggak manfaat banget ya gitu ya. Iya. Itu gimana? Apa Bu? sih ini gitu? Nah, Udah nggak usah dengerin, Nggak biarin dengerin, aja. nggak dengerin. Abaikan. Mana saha gitu ya. Iya. mana aing gitu. Iya. Ah. Tuh, jadi abaikan aja yang negatif-negatifnya. Serap yang positifnya. Serap yang Itu. positifnya gitu betul. Itu ya teman-teman ya. Ya, karena you are what you think. Apa Kamu You are what adalah you think. apa yang kamu pikirkan. Ketika Wow. kamu berpikir Wow. saya kecil, Quote of the day. Wah. Tadi kan di sini ya di Oh, ya. dia
Ya kan, ketika kamu berpikir saya kecil maka kamu akan menjadi kecil, tapi ketika saya berpikir saya besar, saya bisa, maka saya bisa. Oh my Itu god. motivasi terbaik Oke. di tahun 2026 ini. Mantap ini. Mantap. Mantap ya. Harus jadi prinsip buat kita semua. Iya. Prinsip Betul. pemenang. Prinsip buat menjalani kehidupan kita semua. Iya benar. Sip. Jangan terlalu Overthinking overthinking negatif ya. Iya, Nggak overthinking perlu negatif. mikirin apa kata orang lain. Iya. Tapi overthinking boleh kan, Bu? Boleh. Boleh nggak? Boleh asal nggak Secara- berlebihan. Iya, boleh. Tapi over udah berlebihan. Iya, Oh, yang iya namanya juga ya. over tuh berlebihan. Ini overthinkingnya buat apa, iya, dulu? Kayak Fokusnya. ya overthinking kalau kita pengen mau ngejalin sesuatu ya tadi ya, jalin sesuatu yang baru kita overthinking gitu. Ke depannya gimana ya kalau ada yang judge gimana? Nah itu tuh Gitu bener tuh. tuh. Nah, jadi Itu. kemungkinan yang kira-kira menjadi judgment atau menjadi penghalang harus difikirkan dulu. Hmm. Gitu kan, biar nanti ketika apa ya, resiko itu mesti ada ya, manajemen resiko itu mesti ada kan, resiko itu mesti ada. Tapi ketika resiko-resiko itu sudah kita pikirkan, kemudian kita udah tahu jawabannya, cara menanggulanginya seperti apa, itu kan meminimalisir resiko nanti. Oh. Iya. Tuh, makanya overthinking boleh, tapi jangan sampai membuat kita menjadi Ngedown kecil. gitu. Iya, Down, iya. betul. Oh. Jangan down Jadi ya. ada prinsipnya. Apa tuh? Apa tuh? Jangan biarkan tanamanmu memaksakan untuk tumbuh. Oh. Tapi singkirkan apa yang buat mereka tidak tumbuh. Wow. Nah, itu. betul. Wih, keren aja. Wah, udah besar. Lama gaul di ruang pikir. Beka kayak ini. Ini nih dapat dari IG atau TikTok nih? Gak apa-apa sih kayaknya. Oh, oke, Kan oke. kita resapi dalam. Oke. Lanjut aja kali ya. Iya. Boleh. Pertanyaan terakhir dari IGS terakhir. ini. Ya, sedih. Iya, kok terakhir Ya. sih. Oke, lanjut aja. Oke, dibacakan ya. Tips supaya punya pergaulan luas tapi tetap punya prinsip, nggak ikut-ikutan ke bawah hal yang negatif. Wow. Wow, ini mantap nih, Bu. Susah ya. Karena gimana? Kalau kata orang-orang kan relasi itu penting, makanya banyak relasi. Iya. Ya, benar. Tapi kan percuma kalau relasi penting tapi relasi itu nggak bermutu gitu, Bu. Benar. Gimana nih, Bu? Berarti mencari temannya yang Bagus-bagus. bagus-bagus. Kan kita nggak tahu gitu ya. Teman bagus gimana gitu. Iya. Siapa Kategori tahu dia sebenarnya jelek tapi dibilang mereka, "Hah, ini mah bagus." Kamu mah mending namanya doang bagus ya. Tapi anunya anunya nggak ada yang tahu. Kalau yang ganteng tuh bagus gak sih? Waduh. belum tentu kan. Oh, belum Kita tentu nggak ya. bisa. Don't judge book by its cover. Iya, deh. Itu kata-kata dari IG Kata-kata. nih, dari IG Ya, kan. ya nggak apa-apa. Ya. Gak apa-apa dari game bu. Ya kan sebelum kita mencari teman juga kan pasti kalian apa ya sering banget untuk menilai. Misalkan kamu misalkan Ades dengan Ajang kan pasti menilai, oh Ades tuh seperti ini. Pasti setiap orang punya sisi baik dan sisi buruknya. Iya enggak sih? Dan nanti biasanya itu bakalan ketahuan sifat aslinya ketika kalian sudah sangat-sangat akrab. Nanti setelah dari situ itu balik lagi kamu mau tetap bareng sama Ades atau udah kayaknya nggak sesuai dengan prinsip kamu. Tinggalinnya tuh bukan tinggalin secara apa ya, yang tadinya deket nih tiba-tiba menjauh. Enggak, langsung kayak putus udah silaturahmi enggak gitu, Bu. harus kayak gitu, kayak oh yaudah cukup jadi temannya, ya udah teman aja, nggak lebih dari itu. Jadi ya saya juga menilai teman-teman juga seperti itu, oh ini kayaknya cocok untuk teman main, oh ini cocok untuk teman ya sharing-sharing aja seperti itu. Jadi kan itu balik lagi penilaian kita. Kan setiap orang kan punya penilaian masing-masing. Kalau kata Ajang Ades baik kok, tapi belum tentu kata Bu Rima Ades tuh seperti ini, karena kan setiap orang tuh punya apa ya. Pandangannya. Nah itu, jadi itu kembalikan lagi saya seperti itu. Tapi kan kadang ada gitu ya, Bu, circle kayak satu circle ini salah satu orang tuh kayak mau aja disetir-setirin sama circle lah gitu kan gitu. Itu kan sebenarnya nggak baik ya, Bu. Itu biasanya karena masalahnya dari diri sendiri atau emang gimana ya, Bu ya? Biasanya dari diri dia sendiri, karena kalau misalkan dianya apa ya tidak ikut, misalkan kamu disetirin sama orang lain, kalau misalkan kitanya enggak nurut,
saya tuh nggak punya teman lagi karena Ya. yang welcome cuma dia aja. Nah. Jadi saya tuh kayak apa ya, nggak apa-apa deh saya disetirin sama ini, yang penting saya punya teman. Itu biasanya karena memang mungkin ada faktor-faktor lain kenapa dia seperti itu, entah memang dari dulunya dia tidak mempunyai teman gitu kan ya. Ada juga faktor yang memang aduh kayaknya susah nih, atau pernah apa ya, ibarat kan dia pernah sakit hati sama bestinya karena segala macam gitu kan. Ada juga ada trauma-trauma itu. Jadi ada yang banyak banget anak semancer juga yang seperti itu. Nah, itu juga Bu. Iya. Jadi salah satu masalah utama sih tentang masalah circle ini. Padahal mah kita harusnya berbaur, Ya. sama-sama saling Ya. ngerangkul gitu kan Bu. Tapi justru circle itu ada sisi positifnya juga kan. Iya ada, Mang. Asalkan Asalkan. circle-nya positif. Nah, benar. Asalkan circle positif nih. Iya. Tanda kutip tuh, jangan lupa. Kalau circle negatif kan membawa ke kita juga. Iya. Iya, kan pertemanan yang baik itu adalah pertemanan yang bisa membawa manfaat buat kita ya. Iya, benar. Tuh, circle itu boleh selama bermanfaat buat kita. Bermanfaat itu adalah simbiosis mutualismenya itu kan. Sama-sama Ya, saling menguntungkan. sama-sama saling menguntungkan. Karena memang betul kesuksesan kita itu berawal dari link yang kita punya, circle yang kita punya. Jadi jejaring pertemanan kita itu akan membawa kita kepada kesuksesan, betul lah itu. Semakin banyak pertemanan kita, linknya itu semakin membawa kita kepada kesuksesan. Tapi ingat nak, ketika kita itu kita berwarna merah, saya selalu begitu ya, mengilustrasikannya. Ketika saya berwarna merah, kemudian saya bertemu dengan kelompok yang berwarna kuning, maka saya tidak harus berubah menjadi kuning, gitu ya. Tapi berubahlah kalian menjadi orange. Jati diri merahnya itu masih ada, tapi kuningnya juga ada. Maka ambil sisi positif dari circle yang kamu punya itu dan lingkungan yang kamu punya itu, tapi tidak sampai menghilangkan jati diri yang kamu punya. Ketika kalian punya prinsip-prinsip yang memang itu nggak gue banget, gue tuh nggak mau kayak begitu, itu harus ada. Tapi kita tidak juga meninggalkan lingkungan tuh ya, karena memang yakinlah bahwa suatu hari nanti kita itu pasti butuh dengan teman-teman kita yang katanya nakal lah, teman yang tidak membawa kebaikan versinya kita sekarang ya. Tapi kan entah versinya mereka 10-5 tahun ke depan People gitu. change. Gak ada yang tahu. Iya, gak ada yang tahu. Karena setiap Makanya orang juga berhak berubah. pasti berubah. Iya. Jadi pertemanan itu kita harus baik dengan semua orang, tapi kita tidak harus terbawa oleh arusnya mereka. Gitu. Jadi harus tetap jati diri yang kita punyanya tetap ada pada diri kita gitu. Lagi dan lagi tentang diri kita sendiri sih ya semuanya. Iya. Karena Iya. mau gimana pun juga ya nggak apa-apa walaupun circle kita yang memang kelihatannya negatif, asal kita nggak mengikuti, kita punya prinsip sendiri, Iya. kita bisa menjaga diri sendiri kan nggak ngaruh, tetap aja Iya. gitu. Makanya bertemanlah dengan yang baik kan ya. Ya iya betul. Tadi kata Kalau Bu, mau cari amannya. iya kata Bu Bila bilang, kita kalau pilih teman itu mesti harus pilih-pilih, betul. Harus pilih-pilih teman. Ini teman yang bisa diajak baik, ini yang bisa diajak bicara, ini yang bisa diajak diskusi, atau yang satunya bisa diajak mokel nih. Waduh, Pasti ada yang seimbang begitu. nih, berarti seimbang Ada, ya. seimbang, ada. Seimbang. And ya. Kadang kan kita itu butuh hiburan, siapa teman yang bisa menghibur secara kocak gitu ya. Iya. Ada juga kita tuh butuh teman-teman yang memang bisa menasihati kita kan. Iya benar. Iya, benar. ketika galau nasihat aja banyak, ada yang tentang nasihat hidupnya, ada nasihat cintanya kan gitu ya. Iya. Nah, karena setiap orang punya pengalaman yang beda gitu. Makanya bertemanlah yang banyak, pilih-pilih teman itu harus. Tuh. Betul. Tapi diajarin pas kecil jangan pilih-pilih temen. Semua Ya main. maksudnya gitu, Semua pilih. bergaul. Semua main. Iya, kamu gaul dengan siapapun. Iya, boleh sama tapi, siapapun. ya tadi ketika kamu lihat teman itu tidak baik dan membawa ketidakbaikan gitu ya. Ya sedikit demi sedikit untuk mundur aja. Meninggalkan jangan, kata Bila tadi ya. Karena kan mesti akan aneh lah kalau tiba-tiba kita ghosting tuh ya, hilang. gitu Ghosting ya. tuh. Iya kan, ditinggalin Ghosting tanpa gitu. aduh, kabar itu kan Sakit. sedih ya. Oh my god. Pengalaman dia Mas Desta ini Iya. Bukan pengalaman. Tapi apa? Pengetahuan. Perasaan. Lanjut. Perasaan gitu ya gitu.
Iya. Tapi Oke ya. ini nggak kerasa ya. Jadi udah di ujung podcast gitu Ntar kan. dulu, kita masih ada satu pertanyaan lagi. Aduh. Ini kan yang IGS kan. Iya. IGS terakhir nih. Ada satu lagi pertanyaan. Waduh, apa nih? Wow, kayaknya spesial Wah. banget ya. Wah. Spesial Jadi banget takut. nih. Tapi dulu. Jadi takut. Ada. Langsung aja. Pertanyaan the last one and multiple last one. Wow. Apa tuh? Jadi kita minta ceritain. Ada nggak sih cerita atau kasus yang paling berkesan dari murid dan konseling atau dari kasus yang pernah ditanggapi sama guru BK? Jadi, pengalaman pribadi Iya, dari guru pengalaman BK-nya langsung pribadi nih gitu Guru kan. BK langsung. Ada nggak sih hal momen apa gitu yang Iya. paling berbekas atau yang paling kocak gitu? Paling sedih bisa jadi. Iya, paling sedih bisa Aduh, jadi. paling mengaruhkan gitu. Oh, udah langsung ketawa tuh. Langsung kebayang. Udah ya positif. Wah, Langsung aja ini. Sakit ya. langsung aja. Langsung aja. Jadi apa nih Bu gitu kan? Dari Bu Rima deh. Yang sudah berpengalaman lama ya di Semancir dan gitu yang ya. pengalaman yang baru-baru ya. Kalau yang paling berkesan itu dulu ya, ketika SMA Cirwas belum sebesar ini, tapi sudah seluas ini. Kan kalau dulu belum banyak bangunan tuh. Dulu masih sawah ya. Dulu masih Dulu nggak di sini nggak bekas rumah sawah, sakit. nggak sawah. Kuburan. Ini kuburan atas. Kuburan. Ya, bawahnya kuburan. Serem banget. Banget. Bahaya makanya. Kalau dulu itu anak-anak itu lucu ya, mereka manjat ya, manjat pagar. Kalau sekarang kan dari dalam keluar manjatnya ya. Kalau dulu dari luar ke dalam tuh mereka pengen manjatnya. Jadi memang kesiangan karena kebanyakan anak-anak dari SMA Cirwas itu kan dari yang jauh-jauh tuh Cikande dan Serangnya jauh gitu ya. Jadi mereka kesiangan. Intinya kita manjat dulu waktu saya masih muda ya. Sekarang masih muda kok. Iya kan? Masih muda. Kelihatannya masih belasan tahun. Iya, jadi punya pengalaman yang lucu itu saya nyumput di semak-semak, ada memata-matai anak yang mau melompat gitu ya. Kenakalan Cirwas tuh nyampe situ doang sih, lompat pagar kalau zaman dulu ya, nggak aneh-aneh yang sampai tawuran gitu kan. Cuman kenakalan yang lucu tuh loncat pagar tuh emang dari zaman dulu ya. Saya ngintip anak yang lagi loncat pagar. Biasa tekniknya sama, turun temurun tuh yang begitu tekniknya. Iya. Bedanya adalah kalau sekarang pemantaunya mungkin CCTV ya. Iya. Kalau dulu kan saya terjun langsung tuh bersama dengan Wakasek Kesiswaan. Ngintip anak yang plung loncat. Kemudian saya ngegepin mereka dan wow gitu ya, langsung ketangkep ke gap. Tahunnya sekarang anak yang saya gap itu menjadi partner saya sekarang di sini ada di sini ada. Ayo. Jadi nanti boleh Bisa di komen ya nanti ya. Kalau kalian yang tahu bisa komen. Bisa komen di sana. ya tadi itu pengalaman yang paling lucu. Ternyata dia itu yang dulu takut sama saya, setelah kita jadi partner ya kita udah tinggal lucu-lucuannya aja gitu ya. Jadi udah kerja sama bareng dan saya tahu teknik, trik and tips and trik bagaimana cara manjat yang baik dan Waduh. benar. Yang pertama berdoa. Berdoa. Iya. Berdoa dulu. ya. Biar nggak nyangkut ya Allah. Ya mungkin itu yang paling lucu, yang paling seru. Karena kalau dulu nguber-nguber anak itu bener nguber-nguber saya sampai lari. Cirwas kan luas banget ya, Iya. dari ujung ke ujung. Kemudian Rini tembus ke hutan-hutan tuh, Iya. sampai benar, dengan ke benar. hutan-hutan belakang itu loh si nyumput-nyumputnya loh. Dan saya praktek manjatnya dari luar ke dalam. dipraktekin. Praktek dong. Ada tekniknya nggak Bu? Ada. Lompat Kan tadi tips kodok and gitu. triknya udah ada gitu. Jadi makanya kenakalan itu udah apa ya? Kita udah tau lah trik-triknya kalian semua itu ya. Hai. Hati-hati Jadi kalian, jangan ayo. bohong sama kita ya. Ayo yang suka Ketahuan manjat. ya. Ayo. Oke, itu aja mungkin yang paling lucu. Tadi ngomong-ngomong soal partner ya, kok kayaknya kurang satu ya, BK perasaan. Oh iya. Kemarin Harusnya mengisi kekosongan di tengah-tengah sofa ini ya. Siapa harusnya ada di Nah, sini siapa, nih ya? Mbak? Nanti tempelin aja foto ya. AI. Ayo. Ya, siapa Bu yang gak hadir nih BTW?
Ada halangan apa nih? Ya, Bu Diananya sedang tidak enak badan. Doakan ya, semoga cepat Iya. sembuh. Ya, Perasaan tadi ngurus MBG. mungkin efek itu kan Efeknya capek, Capek. bagi-bagiin Oke. gitu ya. bagiin. Bukan lagi ini. Apa tuh? Nanti ya surprise-nya. Surprise nanti aja. Iya. Untuk Bu Diana ya. Semoga cepat Semoga sembuh. cepat sembuh. Semoga Ya, cepat sehat-sehat selalu baik. ya. Iya. Iya. Dijaga pola makannya, pola tidurnya, pola minumnya, pola Ya, olahraga. sehat Bu Diananya, sehat juga itunya. Suaminya. Suaminya tepuk tangan Iya benar. Tadi kan udah dilanjut cerita dari Bu Rima. Iya. Sekarang kita lanjut ke ceritanya dari Bu Nabila. Gila. Kalau dari saya, pertama masuk ke Semancir Tahun berapa tuh? 2023. 2023. Masih awam nih ya, saya belum tahu apa-apa. Terus ada salah satu siswa yang tidak mau masuk ke kelas. Itu nggak tahu saya kenapa, karena kan saya belum kenal juga. Terus akhirnya saya tanya dong ke Bu Diana dan ke Bu Rima kan, Bu, kalau salah satu siswa itu kenapa Bu tidak masuk kelas? Ya, terus kata di spill dong, itu karena putus cinta. Aduh. Jadi dia nggak mau masuk kelas. Alhamdulillah bukan saya. Alhamdulillah bukan saya juga. saya Aduh. ternyata. Aduh, enggak. Bukan saya yang dimaksud. Iya, Saya kan ya udah gitu. Ternyata pacarnya ada di dalam kelas. Oh, Jadi sekelas. dianya mau, Iya, ya Allah. jadi dia tuh nggak mau masuk Gitu. karena mungkin kalau masuk kelas bakalan kebayang-bayang dia Canggunya terus. gitu ya, Bu ya. canggunya. Malunya. Iya. Ih. Akhirnya dia standby-nya di ruangan BK aja. Ketika dia dipindahkan kelasnya baru masuk, alhamdulillah. Kan Jadi kayak itu pas dari kelas gue atau kelas berapa? enggak sih. Kelas berapa Bu? Ya nggak tahu ya. Kayaknya gak berani spill-spill gitu ya. Oh gitu. Kan 2023 masih baru-baru ya. Iya. Belum banyak kelas graduate Masih takut. Iya. atau masih ada di sini. Oh masih, oh mungkin. Nggak udah nggak ada, Mungkin. udah nggak ada kali. Oh, udah enggak ada. Oh, Ada udah kan? Ada. Misteri terpecahkan. Dua. Jadi intinya betapa dahsyatnya cinta itu ya. Masya Oh, efek Allah. dari cinta itu makanya jangan pacaran sekelas. Kelas. No, 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 no. Itu Baik. kayaknya berat ya Bu ya. Berat Berat. banget. Berat Berat banget banget. kayaknya. Bener-bener kayak Aduh. kamu kenapa nggak masuk? Enggak. Kayaknya kenapa? ada sengaja dia Aduh. ngecek teman sekelas nih. Aduh. Aduh. Makanya jangan yang Kalau sekelas. tahu udah gini nih. Set. Aduh. Aduh, Belum dapet Tarik ikannya. lagi. Iya bener juga Udah ya. mocel tapi. Bocor. Ya gagal dong. Gagal. Bukan sekelas ya Des ya kalau beneran. Enggak. Enggak ya. Perumpamaan. Oh. Perumpamaan. Berarti sempet tapi nggak jadi nih lepas nih. Oh enggak juga. Ya. Enggak juga. Enggak juga. Tadinya beneran lagi mancing, kadang enggak dapet gitu. Malah copot Lepas ikan. ya. Lagi Oh. mancing yang enggak dapet. Aduh. Ajang jangan sekelas ya. Enggak dong. Sampingan aja. Beda berapa ya? Sekali lagi kan. Aduh. Enggak tahu saya mah. Iya nggak tahu. Ih. Enggak tahu. Beda Siapa satu yang kelas mancing-mancing aja. ini siapa yang mancing-mancing? Masing-masing. Ya. Ini. Ini mancing. Iya, iya kan? Seru kan ya kalau kita ngobrol sama guru BK kan? Seru banget. Seru Ya, banget. itu testimoni langsung guys. Langsung aja guys, datang aja langsung. Testimoni langsung diledekin ya sama langsung. Jadi begitu guys. Enggak kok bercanda kita mah. Ya bercanda guys. Bercanda. Gak ada unsur apa-apa, isinya Iya. cuma bercanda. Fun-fun Biar- aja. Biar mencairkan suasana. Iya, Iya betul. betul. Kalau serius ya serius lah Iya, kita iya. ngobrolnya ya. Kalau Jadi bercanda. kelanjutannya gimana tuh? Udah pindah kelas, udah berhenti. Alhamdulillah masuk akhirnya. Alhamdulillah. Iya, dan lebih fresh terlihatnya. Akhirnya saya kalau misalkan ngelihat dia kayak dia cuma iya Bu, malu sendiri doi kan karena
mungkin ya dia juga ngapain aku seperti itu mungkin ya. Jujur malu sih kalau. Gak salah. Karena kita dulu yang jadi problemnya. Oh. Ketemu sama yang menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi malu gitu. Kayak aduh ini kayak maksudnya saya baru pertama kali masuk udah ini kasus emang bisa ya seperti ini karena kan baru terjun jadi guru BK nih, ternyata dikira saya memang kayak konselingnya tuh kayak ya entah itu tentang jurusan segala macam, ternyata percintaan pun kita juga ya kan kayak Iya. Masya Allah ya Cinta Allah. itu buta ya Bu ya. Iya. ih. Aduh, dahsyat emang cinta itu ya. Ya, bahaya kayaknya. Pengalaman. Jangan dipancing. Jangan dipancing ini, Bang. Jangan dipancing. Kang Ajeng, kita udah harus ada podcast tentang cinta ya. Boleh nggak tuh? Oh nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Boleh nggak tuh? Ya mohon buat produser selanjutnya dibuatkan episode khusus Kang Desta. Desta saya pamit. Aduh ya ampun. Tapi kali ini bener ya, kita udah di ujung acara, Iya, udah bener. di ujung podcast. Selama ini kita udah ngobrol banyak sama guru BK juga kan, dari langsung nih ya kan, dari penyedianya langsung. Jadi ya, kayak bareng nih Kang. Dropshippernya langsung Kita ngobrol dari jam berapa tadi ya? Dari jam berapa tadi? sebelum 5:30 azan ya? maghrib. Iya, sebelum aja Ya, maghrib. apa jam 5 ya? Sampai jam sekarang. Dan kita sudah menikmati tadi ya buras yang Buras. sangat- yang tadi Iya. yang tadi setumbuyak tiba-tiba Udah hilang. hilang. Iya, tadi 3 piring, tinggal sepiring isinya iya. 2. Rating dong buras ya. Berapa? Per 5 lah. Itu buras dari Eropa. Oh, Susi Ngomongnya Eropa. perasaan bukan buras dari Oh iya, iya. Sushi Eropa. Sushi Eropa. Yo. Karena susinya itu dalemannya ya, dalamnya ya itu cuma kentang. Ih, kayaknya 3 deh. Ya, Tiga. Pengennya salmon. Pengennya Oh, salmon. Iya. Oh my god. Coba tolong tim. Tolong Spesial calling. berarti Di sini guru BK seleranya tinggi. salmon. Kita nggak bisa nyaingin. Nggak bisa. Gak bisa, gak mampu guys. Bisa, iya nggak bisa. Kalau dari gorengannya tadi berapa Bu? gorengannya 4 deh. Waduh, 4. Karena kurang sambalnya mana? Sambal Oh, kacang tadi itu. ada sambal. Teh Jani nggak ada sambal kacang itu Jani. Ini lupa masih diplastikin ya. Iya sih pasti. Mau dibahas enggak? Makanya harus begini. Iya kan kalau buras itu temennya buras sama bakwan sama tahu terus disebor sama sambal kacang kan? Oh, iya, Mantap ya. Kurang satu Bu. Apa lagi tuh? Kroket. Kroket. Kroket ya, Bu. Kroket. Kalau kroket asalnya dari mana ya? Waduh, nanti lah episode Nah, ada selanjutnya kita pertanyaan, bahas ya. nanti kita Roket bahas, dari ya kan? mana ya? Apakah dari NASA yang Nah, tiba-tiba iya, lapar? boleh. Jadi plesetannya roket lah Oh iya bisa bisa Bukan ke planet. ke planet. Bener juga ya? Mungkin itu Itu inovasi nanti baru. ada episode baru. Oke, oke, Ada oke, episode oke. baru. Karena kita udah di ujung acara kali ini. Bagi kalian muslim jangan lupa berpuasa, jangan mokel-mokel ya Iya. kan. Semangat berpuasanya dan Semangat guys menunaikan ibadah puasanya Nah. bagi yang muslim dan bagi yang perempuan yang sudah apa ya? balik. Banyak. Apa coba? yang gugur di puasa sekarang Yang bolong-bolong gitu ya. ya Jangan apa-apa lupa bayar jangan lupa utangnya. bayar utangnya ya Nah, nanti itu setelah penting puasa itu. ini gitu guys. Jadi ya selamat menunaikan ibadah puasa Ya, sekali lagi. selamat. Kita pamit undur diri. Apa? Kami Sa- pamit. Kami pamit. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.